Jumpa lagi dengan Lause Michael dan Cici Laura dalam ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi online. Nah, Lause Mike, kira-kira ya pagi-pagi gini adik-adik sudah pada mandi belum ya? Hayo, sudah pada mandi belum? Kayaknya sih Lause lihat sudah pada mandi ya. Tapi udah sikat gigi belum? Ayo. Kalau udah mandi, udah sikat gigi. Kalau udah sarapan, udah belum? Ayo. Sudah belum? Lause sih udah. Nah, kalau sudah semuanya, yuk kita sama-sama mau beribadah memuji Tuhan. Iya, tapi sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau minta tolong sama Tuhan supaya kita bisa beribadah dengan sepenuh hati. Yuk teman-teman, aku ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu sehingga kembali pada pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau yang tolong berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Engkau yang mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan doa kami dan ibadah kami ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause Mike, pernah nggak sih Lause tuh merasa kesepian, sendirian gitu? Pernah sih, dulu waktu Lause masih kecil, masih SD gitu ya. Papa mamanya Lause itu sering pergi keluar kota berbulan-bulan untuk kerja. Wah, terus kalau Lause lagi kesepian gitu biasanya ngapain? Dari kecil ya, Lause ingat papa mamanya Lause selalu bilang kalau kita lagi kesepian, kita bisa berdoa dan kita bisa nyanyi memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu setia bersama-sama kita. Nah, kalau sudah berdoa, sudah nyanyi, biasanya Lause jadi tenang. Karena meskipun Lause tahu Tuhan gak kelihatan, tapi Tuhan selalu menjaga kita, menemani kita. Wah, berarti nyanyi ya Lause. Tapi biasanya Lause nyanyi lagu apa sih Lause kalau lagi kesepian, lagi sendirian gitu? Lause punya satu lagu yang dinyanyiin kalau lagi kesepian gitu. Judulnya Ada Satu Sobatku. Celara mau nyanyi nggak lagunya? Mau dong, tapi kayaknya nggak seru deh kalau kita cuma nyanyi berdua. Ya iyalah. Yuk kita mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin dengan lebih semangat. Yuk kita mau nyanyiin lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, iya ya Lause. Tuhan Yesus itu selalu setia loh menemani kita. Iya dong, Ce. Tuhan Yesus selalu baik sama kita karena Dia cinta
cinta banget sama kita. Tapi ya Lause, kalau misalnya Tuhan udah cinta dan setia sama kita, kita gimana dong cara membalas cinta dan setia Tuhan? Kita kan nggak bisa ngasih boneka, nggak bisa kasih permen juga, nggak bisa ngasih mainan yang lain juga. Terus gimana dong Lause? Nah, Laura, membalas kebaikan Tuhan nggak harus dengan kasih mainan kita, nggak harus kasih permen. Terus gimana ya Lause ya? Nah, kan Tuhan sudah setia sama kita. Jadi kita juga bisa setia dan tidak mundur dari Tuhan. Mundur dari Tuhan? Maksudnya apa mundur dari Tuhan Lause? Nah, tidak mundur itu maksudnya kita bisa tetap semangat ikut sekolah minggu dan kita juga terus turut menurut dengar-dengaran perintah Tuhan. Wah, oke deh Lause. Kalau gitu kita mau sama-sama nyanyiin lagu Bila Aku Ingat Cinta Tuhanku. Ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Nah, sekarang waktunya kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Eits, adik-adik harus tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya dong, Ce. Kan belajar firman Tuhan itu juga salah satu cara kita buat tunjukin bahwa kita cinta Tuhan. Nah, bener banget Lause. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita mau nyanyiin LOVE Love. You, it's about me, it's about the truth that set us free.
Nah, jumpa lagi dengan Lausa Caca. Dan kali ini Lausa ditemani sama Tommy. Semuanya bilang hai Tommy. Hai Tommy. Hai. Tommy, kok cemberut gitu sih? Tommy ini capek Lausa. Loh, capek katanya. Iya, tiap hari belajar baca, belajar tulis, belajar baca, belajar tulis, PR-nya banyak. Masa tulis baca terus, pusing. Apalagi kan nggak bisa sekolah betulan. Mama jadi marah-marah di rumah. Oh, jadi Tommy itu bosen belajar baca sama tulis. Itu sudah nggak bosen lagi Ngapain sih harus belajar baca tulis? Ada yang datang tuh. Loh. Hai Lisa. Hai. Loh. Hai Lisa. Hai. Ada apa Tommy? Kenapa kamu cemberut? Coba lihat. Kalau Lisa mukanya happy kan? Oh, tentu saja Lause. Lisa senang sekali. Meskipun masih harus di rumah, tapi ternyata Tuhan itu mampukan. Lisa tetap bisa sekolah meski online, bisa gereja meski online. Wah, pokoknya hebat semua guru-guru sama Lausenya Lisa. Gitu dong yang semangat kayak Lisa. Iya, tapi tetap aja bukan sekolahnya. Bosan baca tulis. Oh, aku dulu juga gitu awal-awal belajar. Tapi pelan-pelan dan sambil berdoa terus berlatih pasti bisa. Gitu ya teman-teman. Kalau lagi bosan, lagi capek sekolahnya, jangan menyerah. Terus berlatih supaya tambah bisa. Jangan tambah marah-marah. Pinter ya Lisa. Tapi Lisa mau kasih tahu nih. Di Alkitab ada cerita tentang orang yang penulis. Emang dulu orang nggak bisa tulis? Maksudnya gimana? Jadi zaman dulu itu belum ada buku, belum ada kertas seperti sekarang. Kalian di rumah kan punya buku, punya kertas. Bahkan sekarang bukunya bisa masuk di scan di dalam iPad, cara digital seperti itu kan? Dulu nggak bisa. Nggak semua orang bisa menulis, nggak semua orang bisa membaca. Menulisnya pun harus di atas batu. Kemudian berkembang lagi di atas secari perkamen, yaitu kertas yang ditulis dengan tinta. Wah, kalau salah harus ulang dari awal. Ulang dari awal, gawat dong. Iya, dan karena itu sulit, jadi nggak semua orang bisa belajar baca dan tulis. Tapi dulu di Alkitab ada beberapa orang yang puji Tuhan berkesempatan bisa belajar, membaca, menulis, dan bisa mengajarkan firman Tuhan pada orang lain. Oh iya, bagus sekali ceritanya. Lisa mau tahu dong? Tommy juga. Adik-adik mau tahu nggak? Mau tahu? Iya, Lausa ceritakan ya tentang seseorang yang sudah belajar baca dan tulis dan bisa menolong bangsa Israel untuk mengerti firman Tuhan. Oke? Yuk, kalau gitu sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Tommy sama Lisa duduk dulu ya. Duduk yang manis. Semuanya lipat tangan. Tutup mata, kita berdoa. Adik-adik di rumah juga berdoa, ikuti Lausa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bantu kami supaya kami bisa mengerti. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Cerita Alkitab hari ini diambil dari kitab Ezra, pasal yang pertama, ayat sampai yang ketiga. Kitab Ezra ada di Perjanjian Lama. Ezra adalah seorang imam. Nah, adik-adik ingat nggak? Kemarin kita dengar cerita mengenai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ingat nggak?
Nah, mereka dibawa ke pembuangan bersama bangsa Israel lainnya. Kenapa ya? Karena mereka nggak taat sama Tuhan. Berulang kali Tuhan tolong mereka, berulang kali Tuhan ingatkan mereka. Mereka malah menyembah patung, menyembah Allah lain, mengikuti negara-negara yang tidak menyembah Tuhan. Wah, hati Tuhan sangat sedih. Sehingga akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk menjalani hukuman, dibawa ke pembuangan, ke negara Babel. Dan di negara Babel, karena mereka itu bukan negaranya sendiri, mereka harus menaati peraturan raja di situ. Makanya ada peraturan untuk menyembah Allah lain, peraturan nggak boleh berdoa seperti waktunya Daniel, dan lain sebagainya. Hidup mereka apakah lebih enak? Oh, tentu tidak, karena mereka hidup di penjajahan. Tapi kenapa sih kok sampai orang Israel itu bisa jatuh dalam dosa seperti demikian? Padahal kan Tuhan jagain. Nah, langsung mau kasih tahu dengan ilustrasi ini. Langsung punya permen warna-warni yang langsung sudah tata di piring. Nanti kalian lihat ya. Kemudian langsung juga punya segelas air hangat. Kita akan tuangkan airnya di tengah-tengah tataan permen-permen warna-warni tadi. Yuk ikut Lause. Nah, jadi Lause sudah tata permen warna-warninya seperti ini. Dan sekarang Lause akan tuangkan air hangat di tengah-tengahnya. Kita tunggu sebentar dan kita akan lihat ada perubahan warna yang terjadi. Tuh lihat warnanya mulai keluar. Jadi kenapa sih bangsa Israel itu bisa sampai jatuh dalam dosa terus menerus padahal Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah ingatkan? Karena apa? Karena dosa itu manis dan cantik. Pelan-pelan awalnya semuanya kelihatan baik, semuanya kelihatan manis, semuanya kelihatan bagus. Sehingga orang Israel terus-menerus kembali ke dalam dosa. Apakah mereka nggak tahu menyembah berhala itu salah? Pasti mereka tahu, karena mereka belajar firman Tuhan. Tapi mereka mengikuti ajaran-ajaran dari negara-negara lain yang tidak menyembah Tuhan. Awalnya semua terlihat bagus seperti ini. Lihatlah. Tapi sebetulnya ketika kita mulai mencampurkannya, mulai menggoyangkannya dan lebih dalam lagi, warnanya sudah mulai berubah nggak cantik. Dan ketika kita sudah mulai melakukannya, kita nggak bisa mengembalikan warnanya seperti awalnya. Semakin kita campur, semakin rusak warnanya, bukan semakin baik. Semua hal yang nampaknya baik belum tentu berakhir baik. Itulah sebabnya bangsa Israel terus-menerus masuk dalam dosa, sehingga akhirnya mendukakan hati Tuhan, dan akhirnya Tuhan izinkan mereka dibawa ke pembuangan. Sedih sekali ya. Nah, akhirnya setelah 70 tahun dalam masa pembuangan di negara Babel, Tuhan bangkitkan seorang raja yang baru di Babel, yaitu namanya Raja Kores. Dan Tuhan gerakkan hati Raja Kores. Dia menepati janjinya seperti yang telah diucapkan oleh Nabi Yeremia, bahwa Raja Kores inilah yang akan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan Raja Kores ini di tahun pertama pemerintahannya meneruskan perintah bagi semua rakyat Israel untuk bisa kembali ke Yerusalem. Dan tidak hanya itu, mereka juga diizinkan kembali membangun bait Allah. Seluruh rakyat Israel bersuka cita mendengar perintah ini. Tuhan bisa memakai seorang raja karena Tuhan yang berdaulat, karena Dia yang mengatur segala sesuatunya, karena Dia yang merencanakan segala sesuatunya. Dan kini tibalah waktunya bagi rakyat Israel untuk boleh kembali pulang ke rumahnya. Seperti saat kalian pergi dalam perjalanan jauh, kembali pulang adalah hal yang sangat menyenangkan.
Apalagi jika kalian pergi ke tempat yang tidak mengenakan, seperti di pembuangan. Bagaimana mungkin itu bisa jadi tempat yang mengenakan? Karena mereka harus menuruti raja lain. Dan kini mereka boleh kembali ke tanah perjanjian, ke tanah milik pusaka mereka, ke tanah milik tempat tinggal mereka, ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi mereka. Raja juga menyediakan berbagai macam peralatan yang boleh mereka bawa pulang untuk kembali ke negerinya dan membangun bait Allah. Berbondong-bondong dengan segala macam banyaknya peralatan dan barang, dipimpin oleh Yesua dan Zerubabel, maka rakyat Israel menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Babel menuju ke Yerusalem. Bukan perjalanan yang mudah, tapi mereka tahu ada sukacita yang besar karena mereka kembali ke kota mereka. Sesamanya mereka di sana, mereka kembali menempati kota-kota mereka. Setiap suku-suku menempati tempat kediaman mereka. Wah, sungguh luar biasa. Dan rakyat mempersembahkan persembahan yang bisa mereka berikan untuk ikut membangun bait Allah itu. Dan saat batu pertama itu diletakkan, banyak rakyat yang menangis karena mereka sungguh-sungguh bersukacita. Ada yang berteriak kegirangan, ada yang menangis penuh sukacita. Iya, karena mereka melihat akhirnya mereka bisa kembali. Mereka punya bait suci sendiri, mereka bisa melakukannya sendiri. Dan di saat itu juga adalah seorang anak keturunan Imam Harun, yaitu Ezra. Saat dibawa ke pembuangan ke Babel, Ezra berkesempatan untuk belajar. Ezra berkesempatan untuk membaca Taurat dan menuliskannya kembali. Sebagian dari orang-orang yang kembali pulang mungkin karena tinggal di pembuangan, mereka nggak bisa benar-benar belajar mengenai kitab Taurat. Mereka nggak benar-benar tahu bagaimana tata cara beribadah. Namun karena Ezra berkesempatan untuk belajar dan bisa menuliskannya kembali, ia memimpin bangsa ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan sudah sebutkan sebelumnya. Tuhan bisa pakai Ezra, Tuhan pakai Yesua, Tuhan pakai Zerubabel, Tuhan pakai Nehemia juga dalam pembangunan kembali Yerusalem ini. Sungguh suatu hal yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Rakyat Israel begitu takjub, begitu bersukacita. Mereka tahu 70 tahun yang lalu mereka dibuang. Mereka tahu saat ini mereka bisa kembali karena Tuhan yang berdaulat. Tuhan itu setia. Saat Tuhan sudah berjanji, Dia menepati janjinya dan Dia berdaulat atas setiap hidup mereka. Seperti Tuhan berdaulat atas hidup orang-orang Israel, demikian juga Tuhan berdaulat untuk hidup kita. Apa itu berdaulat? Berdaulat itu berarti Tuhan sanggup menentukan segala sesuatu. Tuhan tahu segala sesuatu dan Dia bisa mengaturkan segala sesuatu. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup adik-adik semuanya. Tuhan tahu kapan akan semuanya akan terjadi, kapan semua ini akan berlalu dan lain sebagainya. Ingatlah, kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang berdaulat dan berkuasa. Sama seperti Dia bisa menggerakkan seorang raja dari pembuangan, seorang raja Kores untuk bisa mengembalikan bangsa Israel ini. Demikian juga Tuhan juga berdaulat atas hidup kita semua. Jadi kita tetap harus percaya kepada Tuhan karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menepati janjinya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Sekarang saatnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang menepati janji-Mu. Engkau tahu atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami dan Engkau berkuasa atas segala sesuatunya. Kami bersukacita mendengar cerita bahwa bangsa Israel akhirnya boleh pulang kembali ke Yerusalem. Kami tahu Tuhan, Engkau menepati janji kepada bangsa Israel dan Engkau juga menepati janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, ajar kami untuk bisa terus taat dan setia kepada Tuhan. Meskipun dari kecil kami boleh belajar firman Tuhan, sehingga pelan-pelan kami mengerti, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Wah, luar biasa sekali ya. Iya, tuh dengerin Tom,
Jadi nggak boleh malas baca tulis. Tommy sama Lisa tadi sudah dengarkan ceritanya kan? Sudah dong. Adik-adik sudah dengar? Pasti sudah ya. Nah, iya, kita bersyukur di zaman sekarang semua orang masih boleh belajar. Dan kalau kita bisa belajar, kita harus manfaatkan dengan baik. Sehingga kita bisa mengajarkan yang lain. Nantinya kita juga bisa belajar banyak hal sekali. Seperti Ezra. Untung dia berkesempatan untuk belajar. Sehingga rakyat Israel yang sempat tidak mengenal Taurat karena dibawa ke pembuangan, nggak sempat belajar Taurat setiap hari seperti dulunya, bisa belajar lagi karena Esa memahaminya. Iya, sekarang Tommy nggak mau malas lagi, Tommy mau berusaha. Adik-adik di rumah, kalau kalian malas, berusaha bersama-sama Tommy ya. Nanti pasti kita bisa sama-sama. Kita berdoa sama Tuhan supaya kita nggak malas-malas belajarnya. Gitu dong Tommy. Oke, so Tommy, Lisa bilang bye-bye sama adik-adik. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Ayat hafalan kita minggu ini adalah pengulangan dari ayat yang lalu, yaitu dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Ada yang masih ingat? Mazmur 23 ayat yang 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gampang kan? Yuk sekali lagi, Mazmur 23 ayat ke-1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, untuk aktivitas kita hari ini, mari kita mencoba membuat seperti yang tadi Lause sudah buat. Nah, kalian membutuhkan permen warna-warni seperti ini, kemudian piring kosong, dan kalian boleh tata permennya melingkar seperti ini. Kemudian air hangat, cotton bud atau tusuk gigi atau apapun untuk mengaduk. Setelah kalian susun, kita akan tuang pelan-pelan dari tengah. Perlahan-lahan kita akan lihat warnanya mulai larut karena air tersebut. Kalian lihat? Cantik bukan? Kita tunggu sampai semua warna menyatu di tengah. Kalian bisa buat ini bersama papa mama ataupun saudara-saudara kalian yang di rumah. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Wah, nggak berasa ya ibadah kita udah mau selesai nih. Iya, hari ini kita udah belajar. Tuhan itu setia. Jadi, kita juga ingat ya untuk tetap setia, ikut sekolah minggu terus. Oke, yuk kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Selesailah sekolah minggu, sampai jumpa lagi. Tuhan Allah selalu besertamu. Tuhan Allah selalu besertamu. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GKL Lyon versi Online. Bye-bye. Bye-bye.